Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim Majelis Taklim rahimakumullah. Saderenge kita lanjutaken materi atau kitab hikam langkung rumiyin moga muji syukur dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene punapa wonten ing wekdal saat punika kita dipun paringi Allah sehat zahir lan batin sehingga kita saged rawuh wonten ing mriki majelis. Mugi-mugi kerawuhan kula lan panjenengan sedaya pikantuk ilmu ingkang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Materi yang kita bahas, kita masih melanjutkan penyebab hati yang mati, tanda-tanda hati yang mati, dan tanda-tanda hati yang hidup. Yang sudah kita bahas penyebab hati yang mati, yang pertama hubbud dunya. Hubbud dunya
cinta dunia secara berlebihan, menghindari sesuatu yang menyebabkan celakanya ketika kita di akhirat. Itu namanya hubud dunia. Karena sangat cintanya kepada dunia, akhirnya dengan jalan apapun untuk mendapatkan finansial itu tanpa melihat halal dan haramnya. Itu kenapa? Karena berlebihan mencintai dunia. Kemudian yang nomor 2, al-ghafla an dzikrillah, lalai mengingat Allah. Kemudian yang nomor 3, irsalul jawarih fi ma'asillah, membiarkan anggota badan untuk bermaksiat kepada Allah. Maksiat mata, lisan, pendengaran, tangan, kaki, pintu depan, pintu belakang, secara zahir dan juga secara batin, membiarkan penyakit-penyakit hati, ujub, takabur, riya, dan lain sebagainya. Kemudian sekarang kita bahas tentang bagaimana cara menghidupkan hati yang mati. Yang pertama, cara menghidupkan hati yang mati itu yang pertama zuhud. Pengertian zuhud banyak. Antara lain, pengertian zuhud itu hatinya tidak terpengaruh dengan finansial. Maksudnya bagaimana? Uangnya banyak ataupun tidak punya finansial, tetap istiqomah ibadah kepada Allah. Tidak punya finansial atau berkurangnya finansial, tetap menjaga istiqomah. Atau yang disebut dengan zuhud, meninggalkan kesibukan yang melupakan diri kita kepada Allah. Itu juga namanya zuhud. Atau zuhud itu istilahnya menghindari yang bisa mencelakakan diri kita di akhirat. Itu namanya zuhud, yang banyak sekali pengertian-pengertian daripada zuhud itu. Itu yang bisa menghidupkan hati yang mati yang ada di dalam diri kita. Pertama zuhud. Kemudian yang nomor 2, mahabbah auliyaillah, cinta kepada orang-orang yang soleh, cinta kepada orang-orang yang ibadah kepada Allah optimal, cinta kepada ulama, cinta kepada orang-orang yang soleh dan solihah. Ketika kita sudah mencintainya, otomatis kita akan mencontohnya dari akhlaknya, mencontohnya dari semangat untuk melakukan ibadah, mencontoh dari semangat untuk melakukan perjuangan, dan lain sebagainya. Itu salah satu bahwa cinta kepada orang-orang yang
soleh, cinta kepada orang-orang yang dekat kepada Allah, sehingga akan termotivasi untuk menteladaninya. Itu yang bisa menghidupkan hati yang mati. Kemudian yang nomor 3 yang bisa menghidupkan hati yang mati, yang nomor 3 mahabbah, nomor 3 al-istighol bidzikrillah, menyibukkan zikir kepada Allah. Jadi kata-kata zikir itu kan masih umum. Sholat juga dikatakan zikir, baca sholawat juga dikatakan zikir, melakukan puasa juga dikatakan zikir, melakukan kebaikan-kebaikan apapun itu adalah dikatakan zikir. Akan tetapi yang juga pengertian yang lain, zikir itu adalah afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi memperbanyak zikir. Baik zikir itu kita lakukan bil lisan, ya kan? Kita lakukan bil lisan itu setelah selesai sholat secara berjamaah kita mengucapkan la ilaha illallah. Itu bil lisan secara berjamaah. Itu secara lisan. Bisa juga zikir itu kita lakukan secara hati. Hatinya kita hidupkan Allah, Allah. Bisa juga zikir itu kita lakukan dengan hifdzul anfas, masuknya nafas kita isi dengan kalimat Allah, keluarnya nafas kita isi dengan kalimat Allah. Kemudian zikir yang bisa menghasilkan, yang bisa membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hati, lisannya zikir, hatinya juga zikir. Misalnya lisannya la ilaha illallah, hatinya la maujuda illallah, atau hatinya la fa'ila illallah, la maksuda illallah. Lisannya la ilaha illallah, hatinya la maujuda illallah. Lisannya juga zikir, hatinya juga zikir. Kalau dilakukan mudawamah, mudawamah itu apa? Istiqomah. Itu akan manfaatnya membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hati manusia. Itu artinya zikir yang ada kaitannya dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ketika seseorang itu melakukan zikir yang lisannya juga zikir, hatinya juga zikir, apalagi dilakukan di waktu-waktu yang mustajabah, menghadap kiblat dalam kondisi suci, kemudian zikir itu dilakukan dengan hati zikir, lisan zikir, akan menghasilkan nar yang membersihkan kotoran-kotoran di dalam hati, juga akhirnya hati itu bercahaya. Itu dilakukan
terus menerus istiqomah. Sampai kapan? Sampai diri kita itu menghadap di hadapan Allah. Itu antara lain yang bisa menghidupkan hati. Zuhud, mahabbah auliyaillah, istighol bidzikrillah. Ya toh? Disibukkan dalam kondisi apapun, di rumah, di jalan, dimanapun berada, hatinya dihidupkan dengan kalimat Allah, Allah, Allah. Sebagaimana keterangan-keterangan yang lalu, ya toh? Sebagaimana keterangan-keterangan yang sudah kita bahas yang lalu, sehingga kita termotivasi untuk melakukan yang namanya zikrullah ini dalam rangka untuk menghidupkan hati yang mati tadi. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itulah antara lain menghidupkan hati, antara lain ada 3 hal ini. Ketika 3 hal ini kita lakukan, sedikit demi sedikit hati itu hidup. Buktinya hidup antara lain ketika kita ketinggalan ketaatan, kita menyesal. Oh, saya ini biasanya ikut jamaah, tidak ikut jamaah, akhirnya tertidur, dia menyesal. Dia merasa tertinggal. Ya. Dia merasa kelangan. Biasanya ikut sholat berjamaah subuh, ketiduran. Hatinya tidak tenang, sehingga akan apa? Ketinggalan dengan ketaatan sholat jamaah itu, hatinya tidak tenang, merasa kehilangan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu tandanya hati yang hidup. Begitu juga ketika melakukan kemaksiatan, lisan misalnya, kemaksiatan apa saja, bisa juga kemaksiatan lisan, bisa juga kemaksiatan mata, bisa juga kemaksiatan hati, bisa juga kemaksiatan yang lain. Menyesal. Setelah menyesal, beristighfar kepada Allah, mohon maaf kepada Allah atas kekhilafan yang dilakukan itu. Itu tandanya, cirinya, indikatornya hati yang hidup. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk menghidupkan hati dengan jalan istiqomah mudawamah, dengan melakukan satu tadi, lisannya zikir, hatinya ingat. Kalau lisannya zikir, hatinya tidak ingat, belum bisa menghasilkan yang optimal. Lisannya itu zikir, la ilaha illallah, tapi hatinya enggak. Atau lisannya la ilaha illallah, hatinya keliling mengingat permasalahan-permasalahan di luar zikir tadi. Sehingga sedikit demi sedikit kita perbarui, sedikit demi sedikit kita perbaiki cara zikir kita. Bagaimana caranya? Lisan juga zikir, hati juga zikir. Kalau zikir itu dilakukan secara bilisan. Begitu juga cara yang kedua, bagaimana kita di mana saja berada, hatinya kita hidupkan dengan Allah, Allah, Allah. Di mana saja berada, sampai kita tidak terasa, ya toh? Sampai diri kita tidak terasa kalau lisan kita atau hati kita berzikir sendiri. Ya toh? Secara tidak terasa kita ada kelihatannya ada refleks. Itu karena apa? Karena terus menerus kita lakukan.
khudur dan tidak khudur, ya toh, kita berusaha. Makanya materi yang dulu, jangan engkau tinggalkan zikir kepada Allah meskipun tidak bisa bersama Allah, tidak bisa khudur, hatinya lupa kepada Allah. Jangan ditinggalkan. Lebih baik kita melakukan zikir walaupun hati kita belum khudur. Itu materi-materi yang sudah kita bahas, melengkapi daripada materi-materi yang kita bahas pada kesempatan ini. Maka dari itu, dalam kesempatan yang baik ini, mungkin ada yang ditanyakan, mungkin ada yang materi-materi yang tertinggal, monggo sharing, kita bermusyawarah, monggo ditanyakan, silakan. Tapi pada suatu saat saya bertentangan dengan anak, kadang-kadang itu menimbulkan emosi gitu. Setelah itu kita istighfar. Saya merasa salah saya, omongan saya itu kasar. Jadi saya ini omonganku, saya istighfar, minta ampun kepada Allah. Nah, setelah itu kita langsung kepada Allah, itu langsung hati saya langsung kepada Allah. Ya Allah, ampun dosa-dosa saya. Jadi al-insan mahalul khata' wan nisyan. Ketika kita sudah sadar bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu kurang baik, dan kita langsung menyadari dan istighfar dan memohon maaf kepada Allah, itulah yang terbaik, ya toh? Yang terbaik. Atau anak kita datangkan, dibicara yang baik, ya, diomongkan dari yang baik. Karena sikap dari anak itu adalah ujian bagi jenengan. Bagaimana cara merespon ketika anak ini adalah bertingkah yang kurang baik, cara menghadapinya itu bil hikmah atau tidak bil hikmah, menguji panjenengan. Ikhtiarnya bagaimana? Ikhtiarnya ketika sudah khilaf, mohon maaf kepada Allah. Langkah berikutnya, anak didoakan, dibacakan Fatihah setiap kita melakukan sholat. Ya, di samping secara zahir kita berbicara gak usah banyak, ngomong yang enak. Berikutnya kita mendekatkan diri kepada Allah, didoakan dan difatihah. Jadi jenengan yang bersikap seperti itu langsung ingat, itulah yang namanya khotir, kerentek peringatan dari Allah yang selanjutnya jenengan langsung melakukan istighfar. Itu langsung ingat bahwa ini kurang baik, itu langsung ingat. Nah, itu terus monggo. Terus saya habis sholat, saya ya, iya, iya. Ya. Gak apa-apa. Jadi innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa tuni muslimin. Surat An-Naml insyaallah, dicek lagi. Ya, innahu min Sulaimana
wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa tuni muslimin. Ada pulpen Pak toh? Enggak punya pulpen? Enggak punya pulpen? Ya kan? Enggak punya pulpen. Tolek. Jadi itu memang ujian. Ujian itu dari berbagai macam arah, dari anak, dari istri, dari teman, dari lingkungan dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika kita punya mudawamah, punya istiqomah zikir, Allah akan menolongnya. Ketika kita punya istiqomah zikir, di dalam Al-Quran, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, dengan zikir pada hati tenang. Hati tenang bukan berarti tidak ujian, pasti ada ujian. Ketika kita diuji karena kita sering menyebut kalimat Allah, maka Allah akan memberikan satu hidayah ma'unah, pertolongan. Langsung sadar ya dengan ini tadi khilaf, langsung mohon maaf kepada Allah. Itu namanya ma'unah, pertolongan, hidayah, antara lain hidayah dari Allah. Ya, memang untuk mempertegas, memang itu untuk kebaikan. Iya. Itu kan tidak masalah juga. Memang diluruskan dan ditegaskan bahwa itu memang salah. Tapi ini hati kita tetap nyambung kepada Allah untuk mempertegas aturan dalam rumah tangga atau ketegasan dalam agama. Nah, kepada anak kan tidak apa-apa itu. Tidak apa-apa. Artinya memang dulu kan kita katakan kan innahu min sul'aba, dulu kan istilahnya kan man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadi. Ketika ada kemungkaran, baik keluarga, baik teman, saudara, falyughayyirhu biyadi, rubalah dengan kewenangan yang ada pada diri Anda. Kalau kewenangannya Pak RT ya RT, kalau kewenangannya RW RW, kewenangannya camat, jenengan kewenangannya sebagai orang tua. Diingatkan tapi dengan yang halus, karena itu ada kaitannya dengan hati. Karena kaitannya dengan hati. Secara syariat kita tunjukkan dinasehati yang baik. Ud'u ila sabili rabbika, ya toh, bil hikmah wal mau'izatul hasanah. Jadi bil hikmah itu secara zahirnya, tapi secara batinnya kita memohon kepada Allah. Zahir kita laksanakan bil hikmah, ya toh, secara batin kita berdoa kepada Allah bahwa itu memang ujian yang diberikan kepada jenengan, bagaimana menghadapi dengan cara yang baik. Ya, manusia tidak terlepas dari ujian. Mau meninggal pun ujian datang. Ya, tidak terlepas. Maka hidup ini juga ujian. Nah. Oke, ada apa toh? Wonten. Remas ada? Mondok Tanwir ada? Wonten malih, monggo silakan, nggak apa-apa. Nggih. Alhamdulillah kita diberi rahmat Allah. Ya, Allah itu kita melakukan sholat sampai itu alhamdulillah saya jalankan melalui alhamdulillah. Dan yang kedua mungkin sholat wajib itu harus dipenuhi. Waktu azan kita langsung. Biarpun bagaimana kita kerja maupun apalagi di sana kan lebih baik itu akhir waktu kita ambil air itu sampai
tapi sholatnya kadang-kadang ya saya di rumah, kadang di Langgaru nggak ada orangnya. Azan itu kadang nggak ada orangnya, soalnya di perumahan. Satu orang, dua orang nggak ada? Satu paling Nggak apa-apa. Ya. Ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting ada imam dan ada makmum. Tiga orang kalau subuh, kalau itu nggak ada. Soalnya kan sibuk waktu. Pas zuhur tidak ada. Nggak ada. Istri nggak ada. Istri ada di rumah. Ya, diajak. Kalau memang kondisi zuhur itu nggak ada, daripada tidak ada yang datang, istri diajak. Itu untuk apa, barokahnya berjamaah dalam kondisi ya, diajak ya, diajak istri ya, daripada sholat sendiri, menjaga jamaah dan menjaga istiqomah. Jadi apa, amalan-amalan sunnah yang dilakukan terus-menerus itu namanya wirid. Jadi materi berikutnya ini kita berbicara tentang warid dan wirid. Kalau jenengan tadi menurut pendapat ahli hikmah sebagian, kalau jenengan tadi sudah istiqomah sesuatu yang sunnah, itu kan sunnah toh, setelah sholat subuh jenengan diem sampai waktu isyraq, kemudian sholat 2 rakaat. Itu kalau dilakukan terus menerus itu namanya wirid. Kalau sudah wirid akan muncul warid. Warid itu namanya nur, karunia dari Allah yang diberikan kepada orang itu. Itu sebagian ahli hikmah juga mengatakan seperti itu. Semangat terus menerus untuk mendekat kepada Allah, atau hikmah-hikmah yang ada kaitannya dengan makrifat, atau yang ada kaitannya dengan ilmu, yang ada kaitannya dengan ilmu yang tadinya nggak paham jadi paham, atau langsung melakukan. Nah, itu namanya istiqomah yang sunnah terus menerus, itu namanya wirid. Akhirnya sebagian ulama ahli hikmah mengatakan akan muncul yang namanya warid. Nah, orang bisa istiqomah itu sulit kalau tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Kalau tidak mendapatkan hidayah ma'unah dari Allah, tidak mungkin bisa terjadi. Ya, itu karena rahmat dari Allah, sehingga memotivasi, mendorong diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu dilakukan terus menerus. Sampai kapan? Sampai kita menghadap kepada Allah. Sudah? Belum bisa? Belum. Jadi itu harus dilakukan terus menerus. Wonten? Monggo. Nggih. Iki jame gak ikut ta? Mati ta? Iya. Napa? Isya mundur. Oke. Nggih. Pada malam hari Ya. itu saya mendengarkan sekali orang sholat takbir itu sekali atau sering kali takbir. Tergantung panjenengan. Minimal gitu, 1 minggu 1 kali. Nek 1 minggu 1 kali gak iso, 2 minggu 1 kali. 2 minggu gak iso, kondisional. Tapi yang lebih baik minimal 1 minggu 1 kali. Apalagi diletakkan di hari-hari yang Sayyidul Ayyam. Ya, salat tasbih. Ya, 2 rakaat
4 rakaat 2 kali salam. Nah, itu sholat tasbih. Oke, ngoten napa? Dilatih. Yang penting setelah sholat wajib itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh berjamaah, kemudian kita dawamkan sholat sunat rawatib. Sholat sunat rawatib, sholat sunat yang mengikuti sholat wajib. Nek terus menerus kita lakukan namanya juga wirid. Misalnya sebelum zuhur 2 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat, yang ringan-ringan aja. Kemudian setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat, sebelum subuh 2 rakaat. Itu terus menerus. Nek wis terus menerus, ya toh, itu namanya wirid, menjadi wirid. Sesuatu yang dilakukan terus menerus itu menjadi wirid. Makaten mugi-mugi dados ilmu ingkang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Allahumma arzuqna ilman nafi'ah. Allahumma arzuqna ilman nafi'ah rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.